Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama saya Rasim Sidik Setiawan, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, angkatan 2022 dengan NIM akhir 046. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial deteksi objek YOLO menggunakan custom datasheet training test dan di sini kita akan menggunakan custom datasheet menggunakan roboflow.com atau dari website roboflow.com. Kemudian untuk selanjutnya kita juga menggunakan Google Colab untuk Colab research-nya ini untuk trainingnya menggunakan Google Colab. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai untuk tutorialnya. Yang pertama kita akan membuka untuk RoboFlow. Sini sebelumnya kita bisa mendaftar dulu akun untuk RoboFlow. Karena kita sudah mempunyai akun, maka ini kita tidak perlu daftar lagi. Kita tinggal memasukkan emailnya yang kita gunakan untuk akun RoboFlow kita. Selanjutnya, kita memulai project baru pada akun RoboFlow kita. Nah, di sini kita bisa namanya misalnya deteksi barang atau deteksi objek. Sini ada objek. Ya, kita create public yes. Nah, selanjutnya kita adalah memilih file atau gambar-gambar yang kita ingin gunakan sebagai data. Kita pilih filenya, kita ada download contoh. Ini saya sudah mempunyai data yang akan saya gunakan ini sebagai contoh tutorialnya saja. Kita save and continue. Nah, setelah itu kita memulai melabeli barang yang kita inginkan sebagai data. Contohnya yang ada di sini yaitu tas. Kita label, ini pilih dulu akunnya. Yes. Selanjutnya kita annotate. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu kita bisa langsung melakukan kotak, ataupun kita bisa menggaris pada pinggir-pinggir objek yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita namai objeknya untuk mendeteksi. Selanjutnya kita back. Setelah itu add image to datasheet. Selanjutnya kita pilih split image between train, valid, test. Nah, ini sudah. Langsung kita add image. Nah, sudah kita siap. Dan kita ke datasheet. Kita lihat datanya sudah masuk. Kita ke version. Kita continue. Create. Selanjutnya, jika sudah, maka kita bisa langsung mendownload datasheet yang kita inginkan, yang kita buat tadi. Kita download datasheetnya, download zip to komputer. Nah, selanjutnya kita memilih untuk jenisnya yaitu YOLO V8. Nah, setelah itu kita continuous. Nah, maka ini akan terdownload.
Kita cek dulu dengan tadi kita lupa tadi download di mana. Kita tenang saja download lupa untuk YOLO V8. Download ini ada unduhan kompres. Kita pilih saja di download saja. Ini kita pilih di sini nama filenya seperti ini, tidak usah kita ganti. Kita harusnya sudah masuk. Nah, ini sudah masuk untuk filenya. Selanjutnya karena kita di sini sebelumnya sudah mempunyai file untuk gambar-gambar yang lengkap. Ini di sini ada nah, ini di sini untuk file data untuk mendeteksi uang. Kita selanjutnya untuk masuk kepada nih, karena sudah melakukan semua, kita sudah custom datasheet, kita masuk kepada Google Colab. Oke, untuk selanjutnya kita bisa langsung membuka di website Google Colab untuk mentrain dari YOLO-nya itu sendiri. Ini kita langsung saja ketik di Google Colab. Nah, selanjutnya ini kita bisa menghubungkan dulu runtime-nya. Kita ubah menjadi GPU T4 sesuai pada PPT ini. T4 GPU. Masih menghubungkan, menunggu. Nah, setelah muncul ini sampel data, kita mencari dari data uang YOLO kita. Ini sebelumnya kita udah. Ini kita bisa drag Chrome yang ini, kita masukkan sini. Oke. Sedang mengupload dari file zip kita sendiri itu. Selanjutnya kita di sini sudah menyiapkan codingannya untuk dari menginstal Ultralytic di awal codingan. Nah, setelah muncul kita masukkan codingan yang tadi, yang ini, kita copy, kita masukkan sini. Nah, ini sedang mendownload dari Ultralytic itu sendiri, menginstal. Tunggu dulu ini. Seperti ini tadi urutannya. Ini codingannya bisa diakses melalui PPT-nya tadi. Nah, setelah successful install, ini selanjutnya kita memasukkan codingan yang kedua untuk mengunzip dari file yang kita masukkan di Google Colab tadi. Nah, ini kita masukkan, dan untuk dari mulai konten sampai dengan zip ini kita ganti namanya dengan nama file kita.
Ini kita klik titik 3 sebelah file kita, kemudian salin jalur, kemudian kita pastekan ke sini. Nah, sudah. Selanjutnya langsung saja kita run lagi. Nah, ini sudah mulai mengekstrak. Ya, jika sudah, selanjutnya untuk codingan yang kita masukkan yaitu untuk mentrain dari YOLO-nya itu sendiri. Nah, di sini ada ini jumlah epoch-nya itu jumlah kita mentrain dari YOLO itu sendiri. Ini kita hapusin yang ada kotak-kotaknya. Sudah, setelah itu pada data ini kita ada data. Nah, ini kita pada data ini kita masukkan ini data.yaml, kita salin jalurnya lagi, kita masukkan ke sini, kita pastekan. Nah, ini bisa dilihat, kita paste. Kemudian selanjutnya kita run lagi. Nah, ini sedang mentrain dari YOLO-nya itu sendiri. Sebelumnya pada database. Kita tunggu untuk mentrain datanya. Ini selama 5 kali kita mentrainnya. Nah, setelah sudah selesai, kita akan mencari data dari ini, BSPT. Cara mencarinya yaitu pada menu run, detect, kemudian try, ada wait, masuk. Selanjutnya ada BSPT. Nah, selanjutnya ini kita download file BSPT-nya. Setelah kita download, maka kita akan pindahkan ke dalam folder sesuai dengan satu folder dengan codingan yang kita buat di VS Code. Ini kita download, kita paste, kemudian di sini sudah ini sebelumnya sudah ada BSPT, kita hapus dulu, kita masukkan sini. Nah, selanjutnya kita membuka aplikasi dari VS Code. Ini kita kemudian membuka folder yang sudah kita buat tadi. Kita open folder. Nah, ini kita buka. Nah, selanjutnya ini kan sudah masuk ke dalam tampilan VS Code. Ini sudah ada programnya. Dan ini untuk modelnya kita ganti, sesuaikan namanya dengan model yang kita download tadi. Kita ganti BSPT.
Ini ada untuk memproses gambar, terus tidak membaca gambar. Selanjutnya ada juga ini untuk menutup dari perintah tadi, tekan Q untuk keluar dari kamera. Ini sebelumnya kita matikan dulu untuk kamera recordingnya. Bisa. Oke. Selanjutnya langsung kita run dari VS Code-nya itu sendiri. Ini kita bisa lihat 20.000 deteksi. Untuk 20.000 ini kita balik juga 20.000. Selanjutnya ini ada uang pecahan 1.000, uang pecahan bagi pecahan seperti 2.000 karena ini 1.000, ini 5.000. Untuk pencahayaannya emang agak tricky ya guys, karena dari pencahayaan sendiri itu berpengaruh untuk pendeteksian dari objek itu sendiri. Ini untuk uang Rp500, bisa juga terdeteksi 500. Rp500 terdeteksi. Nah, kira-kira cukup sekian sedikit tutorial singkat dari saya mengenai deteksi mata uang menggunakan YOLO, memadukan tadi dari RoboFlow, kemudian Google Colab, dan selanjutnya terakhir kita menggunakan Visual Studio Code. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.